Baik, kita dengarkan paparan dari Ibu Nurjana. Mari kita simak Bapak dan Ibu dengan penuh semangat. Ibu Nurjana, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Hatri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu pada kesempatan kali ini kita coba membahas tentang panduan untuk guru mendampingi kegiatan belajar anak usia dini bersama orang tua dari rumah. Memang panduan ini awal dibuatnya adalah untuk anak usia 3-4 tahun, tapi sebenarnya secara metodologi gitu, secara teknis metode itu bisa juga dilakukan untuk anak usia 4-5 ataupun 5-6 tahun di TK. Baik, sebenarnya ketika kita kemudian bicara tentang belajar pendampingan kegiatan belajar anak di rumah, itu adalah kebijakan yang sudah dijelaskan tadi oleh Bu Lestari, merupakan kebijakan karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan kemudian nanti akan memasuki tahap new normal. Secara bertahap tentu saja. Nah, sebenarnya kegiatan belajar anak dari rumah bersama orang tua dan didampingi oleh pendidik di satuan PAUD itu merupakan implementasi dari konsep pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu. Jadi, mungkin kita kalau mendengar pembelajaran jarak jauh itu yang paling sering, yang akrab dengan kita itu adalah di perguruan tinggi, universitas terbuka gitu. Walaupun pada beberapa sekolah menengah, SMP terbuka juga ada, tapi tidak begitu akrab di kita gitu. Nah, kali ini masa pandemik ini kita siap dengan pembelajaran jarak jauh di PAUD. Nah, kita coba memahami sedikit pembelajaran jarak jauh itu sebenarnya merupakan metode pembelajaran mandiri yang sistematis meliputi interaksi dengan peserta didik, penyajian materi pembelajaran, monitoring pembelajarannya itu dilakukan oleh pendidik yang berada pada waktu dan tempat yang berbeda. Jadi memang kita memahami PJJ itu menjadi lebih fleksibel. Nah, hanya pada saat ketika kita kemudian menyatakan pembelajaran jarak jauh pada anak usia 3-4 tahun terutama, itu tentu saja anak tidak bisa melakukan aktivitasnya sendiri, sehingga kita membutuhkan pendampingan dari orang tua atau orang dewasa. Berikutnya ketika kita membuat panduan ini, tujuannya tentu kita berharap bahwa pendidik bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh di satuan PAUD. Saya menyatakan pembelajaran jarak jauh karena memang pembelajaran jarak jauh itu tidak hanya daring ya Bapak Ibu, dengan luring juga bisa gitu, dengan online maupun luar jaringan. Nah, kemudian untuk membantu guru memberikan pendampingan kepada orang tua, karena memang nanti orang tua akan lebih banyak pendidik akan lebih banyak berkomunikasi dengan orang tua dalam melaksanakan kegiatan belajar bersama anak di rumah. Kemudian membantu guru untuk menyusun strategi pembelajaran jarak jauh di satuan PAUD agar dapat merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan mudah dilaksanakan ketika melakukan aktivitas bersama orang tua. Dan berikutnya untuk menginspirasi guru menyusun kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media yang mudah didapatkan oleh orang tua di lingkungan rumah. Nah, ini manfaatnya. Jadi manfaat panduan ini kemudian tidak hanya untuk pendidik saja, tapi juga orang tua, anak, dan pengawas. Gitu. Nah, jadi untuk pendidik seperti tadi menyusun rencana kegiatan, kemudian bisa digunakan untuk menyusun strategi dan penggunaan media, dan digunakan untuk berkomunikasi dengan orang tua dalam rangka kegiatan belajar dengan anak di rumah. Kemudian orang tua pun demikian bisa memberikan manfaat, membantu efektivitas komunikasi orang tua dan pendidik, kemudian membantu orang tua memahami kegiatan belajar anak di rumah gitu, dan membantu orang tua membangun kelekatan aman dengan anak di rumah gitu. Nah, untuk anak sendiri secara langsung sebenarnya anak mendapatkan stimulasi perkembangan sesuai kebutuhan usianya walaupun kegiatan belajar dilakukan di rumah, karena selama ini kan anak datang ke lembaga gitu. Kemudian anak mendapatkan sentuhan edukasi yang tepat dari orang tua selama proses kegiatan belajar di rumah. Kemudian
anak dapat merasakan aktivitas belajar yang sama dengan di sekolah walaupun ini dilaksanakan di rumah. Nah, ini juga bisa digunakan untuk pengawas Bapak Ibu, pengawas, penilik, ataupun unsur-unsur terkait berkaitan dengan aktivitas kegiatan belajar di rumah. Jadi dengan panduan ini kemudian pengawas atau penilik dapat dapat membantu proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan aktivitas pembelajaran di satuan PAUD. Jadi seperti nanti tahun ajaran baru kita tetap melaksanakan pembelajaran walaupun kegiatan belajarnya itu dari rumah. Nah, di sini pengawas dan penilik bisa tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan di satuan PAUD. Kemudian juga menjadi media komunikasi antar level manajemen tentang kinerja pendidik PAUD gitu. Karena kan nanti di dalam panduan kan ada langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pendidik PAUD. Kemudian dan dapat dijadikan rujukan untuk pembinaan bagi pendidik PAUD. Nah, ketika kita kemudian mau melaksanakan kegiatan belajar dari rumah, tentu untuk membuat perencanaan kita perlu memahami dulu karakteristik perkembangan anak kita gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu yang memberikan layanan pada anak usia 3-4 tahun tentu perlu memperhatikan aspek perkembangan pada anak usia 3-4 tahun atau pada 45 atau 56. Jadi tetap saja kita kembali dulu karakteristik perkembangan anak yang kita yang kita berikan pembelajaran itu seperti apa. Nah, seperti biasa aspek perkembangan itu ada aspek kognitif, bahasa, motorik, sosial, emosional, dan nilai agama dan moral. Dari setiap aspek ini ada capaian perkembangan anak yang akan berbeda-beda sesuai dengan usianya gitu. Nah, kalau ini Bapak Ibu yang sangat umum digunakan oleh Bapak Ibu pendidik di PAUD itu adalah saat ini adalah Permendikbud nomor 137 yang ada standar tingkat pencapaian perkembangan. Jadi bisa merujuk ke situ ataupun referensi-referensi yang lain gitu. Nah, kemudian capaian perkembangan ini dijadikan tujuan dan indikator dalam kegiatan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu pendidik bisa mengacu pada capaian perkembangan ini, kemudian membuat tujuan dan indikator untuk kegiatan pembelajaran. Nah, hanya kemudian capaian perkembangan yang menjadi tujuan itu kita pilih gitu. Karena memang agak beda kondisi di sekolah dan yang ada di rumah gitu. Jadi kita pilih dengan berdiskusi dengan pendidik dan orang tua. Jadi ketika kita membuat aktivitas dan tujuan capaian perkembangannya itu kita bisa lakukan dengan berdiskusi dengan pendidik sesama kita, sesama guru PAUD, dan dengan orang tua sesuai dengan mempertimbangkan kebutuhan anak gitu, kebutuhan perkembangan anak dan kemudahan kegiatan tersebut dilakukan di rumah. Nah, memang ketika masuk tahun ajaran baru ini karena kita masih terus juga melakukan kegiatan belajar dari rumah, mungkin perlu penyesuaian kurikulum untuk kebutuhan pembelajaran jarak jauh. Nah, adapun stimulasi yang bisa kita berikan di rumah itu seperti yang sudah sangat umum kita diberikan masukan bahwa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, tema ataupun subtema yang kemudian kita kembangkan itu adalah aktivitas-aktivitas harian sehingga aktivitas ini menjadi lebih bermakna bagi anak. Misalnya kita membuat tema merawat diri, makanan yang dikonsumsi, kebersihan rumah, kepedulian. Kemudian yang berkaitan dengan pandemik juga bisa apa yang harus dilakukan jika aku sakit dan anggota keluarga sakit gitu. Jadi lebih bisa menanamkan nilai dan juga sosial emosional pada anak gitu. Nah, kemudian ada aktivitas-aktivitas untuk melatih kemampuan saintifik anak yang bisa dilakukan oleh orang tua, tapi tentu dengan bantuan dari pendidik. Untuk misalnya aktivitas saintifik yang kita kenal 5M. Jadi misalnya kita memberikan pemahaman kepada orang tua untuk menstimulasi ini pada anak dengan aktivitas 5M yaitu mengamati. Jadi melakukan pengamatan bersama anak, kemudian menanya. Jadi orang tua memberikan pertanyaan berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh anak, kemudian mengumpulkan informasi. Gitu, mencari informasi sebanyak-banyaknya bersama anak tentang kegiatan yang dilakukan, kemudian menalar atau mengasosiasi bersama anak
membuat perkiraan sebab akibat gitu. Kenapa ya gitu. Seperti itu. Kemudian mengomunikasikan. Jadi meminta anak menceritakan kegiatan dan kesan apa yang didapat pada saat anak beraktivitas bersama orang tua di rumah. Nah, kemudian kita ketika pembelajaran, bagaimana waktu kegiatan belajar di rumah? Tentu pola kegiatan belajar di rumah dengan di sekolah itu berbeda gitu. Kita tidak bisa punya patokan jam, oh jadi belajar dari jam 8 sampai jam 10 seperti yang biasa kita lakukan di lembaga gitu. Jadi dia menjadi lebih fleksibel sebenarnya. Nah, untuk fokus atau konsentrasi, khusus untuk anak usia 3-4 tahun itu membutuhkan waktu 8 sampai 12 menit. Jadi kita sudah tahu untuk anak bisa konsen pada konsentrasi untuk kegiatan tertentu itu butuh 8 sampai 12 menit. Sehingga kita membuat durasi kegiatan, sebuah kegiatan itu untuk anak usia 3-4 tahun itu sekitar 15 sampai 25 menit dalam satu hari gitu. Nah, kemudian kegiatan yang dilakukan anak bersama orang tua dalam satu hari itu kalau untuk anak usia 3-4 tahun sebaiknya hanya satu kegiatan saja gitu. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya aktivitas-aktivitas anak di rumah itu bisa menjadi kegiatan-kegiatan belajar, tapi yang kita rancang oleh yang pendidik rancang itu memang dilakukan secara sistematis itu adalah satu kegiatan saja dalam satu hari gitu. Nah, kemudian waktunya pun lebih fleksibel gitu. Jadi tergantung ada kesepakatan orang tua dan anak dan juga waktu yang disiapkan oleh orang tua. Jadi bisa pagi, siang atau sore gitu. Jadi memang kalau misalnya kita punya dalam kelas kita ada 25 anak ya memang akan ada 25 waktu gitu. Bisa dalam waktu bersamaan juga bisa berbeda-beda gitu. Jadi memang agak individu dengan orang tua ketika kita merancang kegiatan belajar dari rumah. Nah, jadi kegiatan itu adalah kesepakatan dari anak dan orang tua di rumah masing-masing. Nah, ketika membuat rencana kegiatan belajar dari rumah, memang kita kalau biasanya kita kan membuat RKH ya Bapak Ibu setiap hari gitu, rancangan setiap hari. Nah sama untuk kita pendidik kita tetap seperti itu. Tetapi ketika kemudian kita membuat panduannya untuk orang tua, kita merancangnya dalam waktu 5 hari. Jadi RPPM ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita di lembaga PAUD, itu kita merancang untuk 5 hari, terus kegiatan belajar tetap mengacu pada tujuan perkembangan yang telah ditentukan atau disepakati. Nah, rencana kegiatan ini dibuat dalam bentuk yang menarik dan mudah difahami oleh orang tua. Jadi dengan kalimat-kalimat yang sederhana gitu. Nah, misalnya kita melakukannya dengan daring atau dalam jaringan, maka rencana kegiatan tersebut bisa kita buat ke dalam bentuk file PDF, kemudian jika memang tidak jaringan ya tentu kita cetak dan diperbanyak sesuai dengan jumlah anak. Jadi kita menyesuaikan saja apakah kita daring atau luring. Nah, terus komunikasi juga terus dijalin antara pendidik dan orang tua gitu. Jadi dalam hal ini sebenarnya pendidik itu tidak diam selama PJJ pun pendidik tidak hanya memberikan tugas tapi tetap komunikasi dengan orang tua. Nah, kegiatan dalam 1 minggu itu bisa dilakukan bervariasi gitu. Tapi tetap kita melihat apakah kegiatan tersebut itu mudah dilakukan dan medianya siap di sekitar lingkungan rumah tinggal peserta didik. Nah, kemudian di rancangan kegiatan tersebut itu kita membuat tanggal gitu untuk mempermudah kita melaksanakan kegiatan dan disertakan dengan gambar-gambar, entah gambar langkah atau gambar yang mewakili kegiatan. Nah, ini sebenarnya kalau kami di laboratorium PG PAUD di TK Duren Sawit itu kami ini contohnya membuat rancangan yang sudah kita buat beberapa waktu yang lalu sejak pembelajaran jarak jauh dilakukan gitu. Jadi rencana kegiatan di dalamnya meliputi deskripsi waktu pelaksanaan, persiapan kegiatan belajar, langkah-langkah kegiatan belajar, dan kita juga menyiapkan format laporan dokumentasi kegiatan anak.
Nah, media saya pikir sekarang ini sudah tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu, media-media untuk pembelajaran. Kita tetap memilih media yang ada banyak di rumah gitu kan. Jadi yang mudah didapatkan oleh orang tua, misalnya mainan anak, peralatan rumah tangga, atau yang menjadi koleksi anak dan orang tua. Kemudian juga bisa menggunakan media-media yang ada, media-media hidup gitu kan, makhluk hidup gitu kan, benda yang ada di sekitar atau kita biasa sebut dengan bahan alam. Kemudian ada pilihan media televisi gitu. Sekarang kan ada banyak TVRI, TV edukasi, kemudian radio gitu. Jadi semua sumber belajar itu kita manfaatkan sebagai media pembelajaran. Nah, untuk daring itu jelas dari Kemdikbud punya rumah belajar, ruang guru gitu kan, kemudian apa yang menghadapi corona bersama gitu, itu bisa kita gunakan. Nah, pendidik dapat berkomunikasi atau diskusi terlebih dahulu dengan orang tua mengenai ketersediaan media yang ada di rumah sebelum merencanakan kegiatan selama 1 minggu itu. Nah, mungkin kita agak lebih mudah kemarin karena kita sudah kenal dengan orang tua, kita sudah bersama dengan orang tua selama beberapa bulan gitu. Terus masuk pandemik. Mungkin yang agak sulit nanti Bapak Ibu adalah ketika masuk tahun ajaran baru ini, karena kan kita tidak mengenal orang tuanya. Kemudian ada persiapan kegiatan belajar, jadi pendidik mengomunikasikan dengan orang tua tentang persiapan yang perlu dilakukan gitu. Nah, itu bisa dicantumkan dalam panduan yang kita buat tadi. Kemudian pendidik jelas mencatat nomor kontak orang tua dan orang tua memastikan siapa yang mendampingi anak dalam kegiatan di rumah gitu. Jadi jelas pendidik harus memastikan itu karena kalau orang tuanya belajar kan berarti ada yang menemani anak di rumah. Dan kegiatan juga anak dan orang tua tidak dalam kondisi yang tertekan. Jadwalnya disesuaikan dengan ketersediaan waktu orang tua dan anak. Nah, dalam hal ini juga orang tua dalam menyiapkan media bisa mengajak anak untuk menyiapkan media-media atau alat yang akan digunakan pada kegiatan pembelajaran gitu. Nah, kemudian yang punya televisi menggunakan televisi, kalau kita menggunakan telepon seluler ataupun video, karena misalnya kita mau mendengarkan musik dari situ, boleh silahkan. Nah, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat duduk yang nyaman. Jadi anak menggunakan meja gitu ya dan kursi gitu sehingga anak kemudian merasa nyaman melakukan aktivitasnya, misalnya dia menggambar atau mewarnai atau menulis. Nah, langkah-langkah kegiatan belajar anak di rumah itu langkah-langkah kegiatan tadi dikomunikasikan oleh pendidik itu bisa melalui media sosial atau komunikasi lainnya yang berbasis jaringan gitu. Nah, tapi kalau misalnya tidak bisa ya kayak tadi mesti dicetak dan dibagikan kepada orang tua gitu. Nah, komunikasi tetap orang tua diharapkan memahami kegiatan gitu kan. Kemudian orang tua melaksanakan bersama anak. Kemudian bisa menggunakan alat bantu media lain, ada komputer atau laptop, dan anak tetap didampingi untuk menjawab pertanyaan anak tentang apa yang sedang ditonton misalnya. Nah, kegiatan di rumah dapat menggunakan juga panggilan video call gitu. Kalau Bapak Ibu yang bisa jaringannya itu bisa melakukan video call, tapi tanpa rasa terbebani gitu dan tidak ada pemaksaan terhadap anak. Nah, untuk hasil kegiatan belajar selama kegiatan berlangsung sebaiknya orang tua mendokumentasikan kegiatan dengan merekam video atau dengan foto kegiatan anak, karena untuk kita pendidik Bapak Ibu itu nanti bisa menjadikan alat untuk kita observasi gitu. Nah, foto atau video yang sudah didokumentasikan oleh orang tua dibagikan kepada pendidik bisa melalui media komunikasi sosial, kemudian atau bisa berkomunikasi langsung by phone gitu kan, karena untuk saat ini kan kita masih menghindari untuk bertemu misalnya.
Orang tua misalnya bisa menceritakan kegiatan anak, respon anak, kemampuan anak, dan hambatan yang terjadi ketika proses kegiatan. Nah, pendidik memperhatikan dokumentasi dengan cermat serta berdiskusi dengan orang tua tentang kesulitan anak tersebut. Nah, di sini pendidik membandingkan perkembangan anak sebelumnya dengan cermat melalui kegiatan yang dilakukan di rumah dan berdiskusi dengan orang tua. Untuk mengetahui proses kegiatan belajar anak di rumah, daerah yang mengalami kesulitan jaringan atau orang tua yang tidak memiliki fasilitas merekam kegiatan anak, pendidik dapat melakukan kunjungan ke rumah dengan tetap memperhatikan tentu saja protokol kesehatan gitu. Nah, kunjungan ke rumah ini bisa dilakukan 1 atau 2 kali seminggu untuk mendapatkan laporan dari orang tua dan mengamati langsung kegiatan anak. Jadi tapi ini kembali lagi kita harus memperhatikan apakah kita berada di zona tertentu gitu. Jelas kalau zona merah atau zona hitam kita masih menghindari itu dulu. Nah, tapi kalau misalnya sudah zona hijau oke gitu, tapi zona orange misalnya itu bisa kita dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, tentu saja dari aktivitas itu kita sebagai pendidik tetap melakukan monitoring kegiatan belajar anak di rumah. Nah, jadi dipastikan bahwa kegiatan yang kita lakukan untuk orang tua itu untuk anak itu dipahami oleh orang tua gitu. Kemudian orang tua dipersilahkan untuk bertanya mengenai langkah-langkah kegiatan yang diberikan gitu. Dengan memberikan kesempatan bertanya juga itu kan adalah bentuk komunikasi yang terbuka antara pendidik dan orang tua. Kemudian orang tua menuliskan nama anak di grup kelas jika sudah melakukan atau melaporkan kegiatan di rumah. Atau jika memang tidak melalui komunikasi seperti itu, komunikasi jaringan, maka pendidik menyiapkan lembar laporan orang tua untuk mendeskripsikan kegiatan bersama anak di rumah. Dan pendidik dapat mencermati, jadi monitoring yang dilakukan oleh pendidik itu dapat mencermati deskripsi laporan orang tua, terutama terkait dengan hambatan atau kendala orang tua dalam melaksanakan kegiatan sehingga bisa di-feedback dengan memberikan solusi gitu. Nah, pendidik dapat mengingatkan orang tua untuk mendampingi anak melakukan kegiatan jika orang tua belum memberikan laporan kegiatan anak kepada guru. Jadi ada orang tua yang memang juga mungkin membuat laporan pun mereka tidak sempat atau misalnya memang tidak mampu. Nah, itu komunikasinya pasti kita sudah menggunakan komunikasi verbal dan untuk sementara kita menggunakan misalnya telepon gitu. Karena kalau karena tidak semua orang tua punya smartphone ya Bapak Ibu, jadi ada hanya telepon biasa. Nah, itu kita bisa telepon langsung. Nah, jadi jika anak mengalami kejenuhan, maka kegiatan akan dilanjutkan di lain waktu. Jadi memang Bapak Ibu agak beda sekali antara pembelajaran di sekolah dan di rumah gitu. Jadi memang kalau anak jenuh ya sudah kita di stop dulu gitu, dan kemudian nanti kita mengatur bernegosiasi kapan kemudian akan melanjutkan kegiatan. Dan di dalam hal ini pendidik bisa membantu orang tua untuk memberikan pendekatan kepada anak gitu. Nah, di sini juga pendidik memberikan pengertian pada orang tua bahwa satu pengembangan anak dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan tentu saja perkembangan pada anak itu terjadi secara berproses, tidak langsung gitu, tidak simsalabim, tapi memang butuh proses dan setiap anak itu berbeda-beda. Berikutnya laporan kegiatan belajar anak di rumah bersama orang tua itu disusun oleh pendidik setiap minggu. Jadi kita sebagai pendidik pun itu tetap membuat laporan. Cuman dalam hal ini kita membuat laporannya mungkin laporan kegiatan anak Bapak Ibu, karena untuk masalah penilaian kita butuh langkah-langkah tertentu untuk melakukan penilaian, karena tidak semua indikator capaian perkembangan itu bisa kita lakukan dengan jarak jauh seperti ini, walaupun kita meminjam mata orang tua misalnya untuk melakukan observasi. Jadi itulah tadi di awal makanya kita butuh diskusi dengan teman-teman pendidik, sesama pendidik, bahwa memang
kita butuh diskusi untuk menentukan indikator mana yang bisa kemudian kita lakukan penilaian. Tapi bukan berarti stimulasinya tetap ke semua aspek perkembangan, tapi untuk pengamatan atau indikator penilaian itu tentu kita pilih yang sanggup untuk dilakukan selama PJJ ini. Nah, format laporan kegiatan bisa seperti ini, ada identitas biasa ya, terus teman melakukan kegiatannya siapa, bisa ayah, ibu, kakak, tante, kakek, nenek, dan seterusnya. Durasi waktu kegiatan, tujuan pengembangan, maksudnya tujuan kegiatan itu, kemudian gambaran proses kegiatan gitu. Misalnya dapat berupa jawaban anak, pendapat anak, hasil karya, dan seterusnya. Dan kemudian kendala yang dihadapi oleh guru, orang tua, dan anak. Nah, ini dalam PJJ Bapak Ibu, karena memang kita komunikasi orang tua dengan orang tua dan anak, maka kita harus mempercayai proses yang berlangsung. Komunikasi bisa menjadi efektif kalau antara guru dan orang tua itu saling percaya, gitu. Jadi trust the process. Ini sumber. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tapi saya ingin, kalau masih ada waktu, mohon izin Bu Hatri untuk memperlihatkan masih contoh ada, Bu, panduan. 5 menit lagi. Oh baik. Kami ada contoh panduan yang bisa panduan ketika kami melaksanakan pembelajaran di rumah. Mohon izin share screen. Nih. Jadi ini hanya contoh saja ketika kita, jadi tadi rencana-rencana kegiatan dalam 1 minggu itu kita buat dalam bentuk panduan kegiatan belajar di rumah untuk orang tua, untuk kita berikan kepada orang tua, dan itu dalam jangka waktu 1 minggu gitu. Jadi kalau Jakarta kan Senin sampai Jumat, jadi 5 hari. Ini yang lalu kemudian jadi kita jelaskan seperti apa persiapan yang harus dilakukan oleh orang tua. Kemudian kita jelaskan pendampingan belajarnya juga seperti apa dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Kemudian ada seperti ini. Jadi panduan yang kita komunikasikan kepada orang tua, bagaimana kemudian ketika orang tua memberikan mendampingi anak melakukan kegiatan belajar. Nah, ini kegiatan tanggal 11 ini saya menggunakan contoh yang kegiatan tanggal 11 Mei, kemudian 12. Jadi kegiatannya juga yang kegiatan-kegiatan mudah untuk kita dapatkan di rumah. Oke, dan ini adalah nama kakak guru kami gitu. Jadi di panduan tersebut kita mencantumkan nama-nama yang bisa dihubungi jika ada hal-hal yang ingin diketahui oleh orang tua, dan itu terbuka. Gitu. Mungkin demikian yang bisa kami sharing, Bu Hatri. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.